Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parianto. Saat ini sebagai dosen di Departemen Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Saat ini saya berada di dalam satu grup riset, yaitu grup riset untuk sistem produksi dan juga untuk robotika. Jadi sebelum menjadi dosen tetap di Universitas Diponegoro, sebelumnya saya pernah mengajar kurang lebih 3 tahun di Jerman di Universitas Erlangen-Nuremberg terkait dengan bidang yang sama, yaitu bagaimana kita merancang sebuah pabrik. Nah, di sesi ini saya akan menyampaikan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, yang merupakan mata kuliah andalan saya, yaitu mata kuliah Digital Manufacturing. Mata kuliah ini disusun berdasarkan hasil penelitian dan juga hasil beberapa case study yang telah saya lakukan dengan tim satu grup saya di Departemen Teknik Mesin, terutama sekali dengan adanya tren Industri 4.0. Jadi dari tahun 2018 sampai 2022 sampai saat ini saya aktif membantu Kementerian Perindustrian untuk mendampingi perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk melakukan transformasi digital. Nah, dari beberapa pengalaman di 5 tahun terakhir di Indonesia mendampingi perusahaan, maka saya mencoba memetakan kira-kira dari segi kebutuhan seorang insinyur teknik mesin itu apa. Kemudian saya menyimpulkan bahwa ternyata perlu ada improvement skill digital bagi insinyur, khususnya bagi insinyur teknik mesin, sehingga dia bisa membantu perusahaan dalam melakukan transformasi ke Industri 4.0. Nah, oleh sebab itu, maka saya akan menyampaikan sedikit terkait dengan mata kuliah Digital Manufacturing. Mata kuliah ini dikhususkan untuk mahasiswa di tingkat akhir, yaitu di semester 7, yang dia ngambil spesialisasi di bidang manufaktur dan robotika. Mata kuliah ini merupakan kombinasi antara mata kuliah teori dan juga mata kuliah praktek. Jadi ada 50% diskusi tatap muka di kelas dan ada 50% yang sifatnya itu adalah project based. Mata kuliah ini memiliki tujuan utama, yaitu bagaimana kita membekali seluruh lulusan insinyur atau sarjana teknik di mesin lulusan dari Undip itu paham terkait dengan teknologi digital. Hal ini inline dengan dengan capaian pembelajaran dan juga lulusan di teknik mesin Undip, yaitu salah satunya menjadi engineer yang itu harus inline dengan tren teknologi terkini. Nah, di mata kuliah ini dibagi menjadi beberapa topik, topik penelitian dan juga beberapa topik yang sifatnya itu adalah tatap muka. Jadi penelitian yang dimaksud di sini adalah mengevaluasi kondisi pabrik seperti apa, kemudian merubahnya menjadi digitalisasi. Kemudian kalau dari capaian pembelajaran yang kita ingin harapkan dari mata kuliah ini adalah setiap mahasiswa memahami konsep digital manufacturing dan juga implementasinya atau aplikasinya di industri manufaktur, serta mampu melakukan evaluasi teknologi digital baik dari segi teknis khususnya dan juga dari segi ekonomi dan juga kelayakannya dari segi manajemen. Kemudian mata kuliah ini mencakup beberapa topik, misalnya terkait dengan augmented reality, terkait dengan additive manufacturing, terkait dengan collaborative robot, machine to machine communication, dan cyber security dan integrasi dari ERP sampai ke level bawah. Jadi mata kuliah ini memang inline dengan apa yang menjadi capaian pembelajaran lulusan. Kemudian mata kuliah ini saya ampu sejak tahun 2020 pada waktu itu, kemudian sampai saat ini menjadi mata kuliah pilihan, jadi mata kuliah pilihan yang tidak wajib di Departemen Teknik Mesin. Dari kurang lebih 4 tahun ataupun sekitar 3 tahun terakhir, kita sudah banyak proyek-proyek yang dibikin hasil dari mata kuliah ini. Jadi bisa diketik di YouTube Digital Manufacturing Universitas Diponegoro. Di situ banyak sekali use case contoh
implementasi digital manufacturing untuk di pabrik-pabrik di Indonesia. Sehingga harapannya dengan seperti itu kita bisa membekali mahasiswa untuk tahu terkait dengan real condition pabrik di lapangan dan juga terkait dengan teknologi terkini seperti apa. Pada waktu kuliah ini saya bikin di tahun 2019-2020, kita mendefine menjadi ada tiga metode. Yang pertama metode ceramah, kemudian diskusi, berikutnya adalah self learning. Jadi kita minta untuk belajar bagaimana membuat sebuah tool digital ya melalui website maupun melalui teknologi provider yang memang sudah menjadi partner kita. Jadi saat ini kita berpartner dengan Siemens Indonesia untuk mata kuliah ini dan juga dengan ABB yang ada di Eropa. Dan untuk referensi, jadi referensinya ada banyak yang kita gunakan. Salah satunya adalah teknologi buku yang saya bikin sendiri, ya, referensi yang saya bikin tahun 2018 yaitu terkait dengan mekatronik desain, ya, menggunakan tool digital untuk membuat sebuah pabrik yang full digital. Itu merupakan hasil diskusi dengan teman-teman di Audi di Jerman dan juga di Mercedes yang ada di Jerman. Kemudian sebagai gambaran untuk evaluasi, jadi 25% merupakan UTS, 25% merupakan UAS, dan kemudian 50% untuk tugas-tugas use case. Tugas-tugas use case bisa dilihat di sini sebagai contoh dan bisa di-trace yang ada di YouTube. Kemudian terkait dengan kuliah, jadi kuliah selama pandemi kita lakukan secara online, tetapi ada pendampingan. Jadi kalau misalnya waktu mengerjakan tugas-tugas itu ada masalah, maka kita akan dampingi secara personal. Nah, mulai tahun 2022 di semester ini, Departemen Teknik Mesin Undip itu memutuskan untuk hibrid. Jadi untuk mata kuliah ini saya sampaikan secara offline. Ya. Nah, mata kuliah perdana dari mata kuliah ini di semester ini, semester ganjil 2022, dapat dilihat pada slide atau pada video setelah ini. Terima kasih. Ya, selamat siang Mas-mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini kita akan diskusi terkait dengan mata kuliah digital manufacturing. Nah, mata kuliah ini memang spesifik untuk mata kuliah bagi mas-mas yang mau ambil spesialisasi di bidang produksi dan robotika. Jadi ini merupakan mata kuliah pilihan untuk membekali mas-mas dari calon lulusan teknik mesin terkait dengan pengetahuan terbaru untuk digital manufacturing. Nah, di digital manufacturing ini memang kita nanti akan membahas terkait beberapa hal, terutama sekali teknologi terkini berkaitan dengan apa saja yang bisa kita gunakan tool digital untuk mensupport program perancangan pabrik, kurang lebih seperti itu. Nah, sebagai pengenalan, nama saya Paryanto, Bapak Ibu, Mas Mbak. Jadi pada pada sesi ini saya ngajar mata kuliah memang terkait dengan digital manufacturing. Saya ada di research group manufacturing and robotics, dan memang mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang saya ampuh sejak tahun 2018. Pertama kali join di Undip, saya mengampu mata kuliah ini. Sebelumnya saya ada di Jerman sebagai Direktur Teknologi untuk Institut PARC. Ini juga terkait dengan perancangan pabrik menggunakan teknologi digital manufacturing. Jika ada pertanyaan, bisa kontak via email ataupun via WA. Kemudian learning outcome ataupun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini ada beberapa. Jadi harapannya nanti mas-mas setelah selesai ikut mata kuliah ini dalam waktu 1 semester itu bisa memiliki pengetahuan dan skill terkait dengan apa itu digital manufacturing. Kemudian terkait dengan aplikasinya di mana saja, terutama sekali dalam rangka untuk perancangan sebuah pabrik. Kemudian bisa mengevaluasi teknologi digital yang nanti akan dipakai di perusahaan, serta harapannya nanti bisa melakukan feasibility study. Feasibility dalam hal ini adalah bagaimana kita menentukan tool digital apa yang paling sesuai untuk perusahaan jika mau merancang sebuah pabrik baru.
Nah, khusus untuk sesi hari ini, sesi pertama hari ini, yaitu Mas-mas di sini harapannya bisa menjelaskan apa itu digital manufacturing dan juga teknologi yang digunakan untuk mensupport digital manufacturing itu sendiri. Kemudian untuk penilaian digital manufacturing ini, satu syarat dari universitas itu mensyaratkan minimal absensi 75%. Jadi silakan nanti tolong untuk melakukan presensi sesuai dengan bisa via SSO ataupun via biaya manual. Nah, bobot untuk penilaian untuk UTS-nya 25%, UAS-nya atau final test-nya 25% dan tugasnya 50%. Kenapa tugas besar? Karena di mata kuliah pilihan ini nanti kita akan banyak diskusi dan juga mengimplementasikan beberapa use case, implementasinya yang ada di mata kuliah ini. Jadi tidak hanya sekedar teori tapi juga punya skill. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan metode penilaian? Ada yang bertanya? Yes, Mas. Kalau misalkan tugasnya tidak nilainya kurang itu berarti bukan. Iya, betul sekali. Jadi kalau nanti ada dua tugas sebelum UTS sama tugas setelah UTS atau setelah UAS atau sebelum UAS. Jadi masing-masing tugas yang dua tadi, satu 25%, satu 22%. Jika tidak mengerjakan, otomatis akan sangat sulit untuk dapat nilai A. Biasanya untuk dapat nilai A minimal di 80 nilainya kalau ini. Jadi perlu diperhatikan harus mengerjakan tugas. Tugasnya apa saja nanti saya akan jelaskan. Kemudian di sesi siang ini, jadi hari ini kita akan diskusi 3 hal sesuai dengan learning outcome yang tadi kita sampaikan. Yang pertama terkait silabus dan apa yang harus kita dapatkan di sesi ini. Kemudian terkait dengan apa itu digital manufacturing dan berikutnya adalah teknologi apa yang digunakan untuk mensupport digital manufacturing. Nah, ini silabusnya. Jadi kita ada 14 kali pertemuan di semester ini. Jadi hari ini kita fokus membahas terkait dengan introduction-nya, apa itu digital manufacturing dan juga teknologi pendukungnya. Jadi ada 7 sebelum UTS, habis itu UTS, kemudian ada 7 lagi setelah UTS. Ya, silakan bisa masuk untuk kembali. Nah, kalau kita bicara terkait dengan UTS, sebelum UTS di sini ada case study. Ini tugas yang saya sebutkan tadi pokoknya 25%. Apa itu tugasnya? Yaitu kita bikin perancangan pabrik secara digital menggunakan software plant simulation dari Siemens. Kemudian sebelum UAS tadi juga ada tugas kita nanti bikin simulasi robot untuk yang di assembly cell menggunakan robot studio. Kemudian ini sebagai gambaran. Jadi kalau kita bicara digitalisasi ini menjadi suatu keniscayaan. Jadi kalau misalnya pasnya mau diminta untuk bikin sebuah pabrik, hampir mustahil desain itu kita lakukan secara manual. Jadi harus kita lakukan secara digital. Pengalaman saya di Audi, di Mostar beberapa 2 tahun ya terakhir sebelum pulang ke Indonesia itu di Daimler, kita juga menggunakan tool ini. Jadi sebelum pabrik itu kita bikin, kita mensimulasikan terlebih dahulu. Terkait apa gerakannya, efisiensinya, waktunya, energinya, dan lain-lain. Nah, ini yang nanti akan kita diskusikan di mata kuliah digital manufacturing. Kemudian kebutuhan digital manufacturing sebenarnya ini sesuai dengan tuntutan zaman untuk bisa efektif dan efisien. Kalau dulu bikin pabrik itu perlu waktu kurang lebih sekitar 5 tahun. Jadi kalau misalnya masnya lihat pabriknya Audi, Mercedes itu 5 tahun untuk bikin. Tapi sekarang itu kita bisa berkurang ke 3 tahun. Kenapa? Karena kita mengkombinasikan antara desain yang real dengan desain yang virtual. Nah, yang desain secara virtual itu yang kita maksud dengan digital manufacturing. Jadi ini ada video, nanti bisa dilihat. Kemudian kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Jadi ini sebuah ilustrasi kalau kita mau bikin sebuah pabrik perakitan televisi. Nah, kalau bikin pabrik perakitan seperti ini kita harus mendesain sistem kontrolnya. Kita harus mendesain layoutnya. Ya, kita harus mendesain terkait dengan apa saja
yang harus dibutuhkan oleh robot untuk bisa bergerak, misalnya periferinya, kompresornya, kemudian electrical, ini semua bisa kita desain di virtual. Ini kurang lebih seperti ini. Sambil lihat ada yang mau ditanyakan mungkin dari mas-masnya? Ya, silakan mas. Untuk desain seperti itu menggunakan apa ya? Nah, nanti di use case yang nanti akan kita diskusikan, kita menggunakan yang namanya plane simulation. Di use case kedua kita menggunakan robot studio. Nah, khusus untuk ini menggunakan robot studio. Tapi dua software tadi bisa kita gunakan untuk mendevelop sebuah suatu pabrik. Jadi ini sebagai contoh. Jadi bisa menggunakan plane simulation punyanya Siemens atau bisa menggunakan software robot studio yang ada atau yang dimiliki oleh ATP. Ada lagi mungkin? Itu kalau untuk yang desain alat-alat itu sudah ada template-nya atau kita bikin dari kerangka awal? Oke, ini pertanyaan yang menarik. Jadi saat ini sebagai insinyur yang rancang pabrik, kita tidak dari awal, tapi software akan menyediakan semacam kayak library. Jadi kita cuma drag and drop. Tugas kita adalah memastikan gerakannya sesuai dengan apa yang keinginan kita. Itu tugas kita, dan menempatkan posisi sesuai dengan posisi yang paling efektif efisien. Satu lagi, dari sini nanti kita bisa ekspor berupa control system menggunakan PLC-nya. Jadi dari desain ini PLC-nya kita tarik dan kita langsung embedkan ke PLC yang aslinya. Jadi tidak dari awal tapi sifatnya kayak Lego, drag and drop. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau nggak ada, saya izin untuk lanjut dulu ke slide berikutnya. Nah, sebenarnya konsep ini untuk mensupport yang dimaksud dengan industri 4.0. Jadi kalau misalnya dulu kita bicara otomasi, orang desain secara manual, kalau 4.0 desainnya bisa paralel, terkomunikasi antara satu dengan yang lain. Nah, ini yang kita mau. Jadi kalau misalnya kita mau bikin pabrik, anggaplah di Sumatera atau Kalimantan atau di Papua, tidak perlu kita ke sana lihat, nggak bisa kita dari sini, sana cukup nanti melihat speknya seperti apa. Jadi ini sebuah teknologi yang digunakan untuk mensupport transformasi ke industri 4.0. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara terkait dengan teknologinya, ya, teknologinya. Jadi di awal sudah paham ya, Mas ya, terkait dengan apa itu digital manufacturing. Yang kedua, teknologi apa yang kita gunakan untuk mensupport teknologi digital manufacturing. Yang pertama, pastinya ada robotik. Jadi perlu ada pemrograman robotik dan lain-lain. Ini akan kita diskusikan. Kemudian teknologi IoT. Jadi yang digital tadi kita koneksikan dengan real plant-nya. Jadi nanti kita punya semacam kayak mirroring. Kalau di film-film kayak filmnya itu Iron Man. Jadi kayak digital yang sama persis dengan yang realnya. Nah, ini juga masuk ke digital twin. Jadi kalau IoT untuk mengoneksikan, ini untuk menghubungkan antara real dengan yang aslinya. Teknologi namanya digital twin. Kemudian cyber security. Jadi kalau kita mau mengkoneksikan antara digital dengan real, maka perlu ada koneksi yang secure. Hanya perlu ada namanya cyber security. Artificial intelligence. Jadi yang tadi itu gerakan bisa dioptimalkan menggunakan AI base. Dan cloud computing untuk penyimpanannya. Kemudian additive manufacturing, setelah jadi kita nanti bisa memperhitung layoutnya seperti apa sih. Kalau kita miniaturkan itu juga bisa. Dan big data untuk mengolah semua data yang ada di proses simulasi tadi. Akhirnya ini salah satu teknologi juga yang bisa digunakan untuk mensupport digital manufacturing, yaitu menggunakan augmented. Jadi contoh maksudnya nanti bisa jalan-jalan di plant dengan digital yang sudah Pak rancang, pasca rancang tanpa harus ke pabriknya. Jadi kita mau desain pabrik tapi sudah bisa jalan-jalan di dalam pabrik tanpa harus memiliki pabriknya dulu atau jadi dulu. Nah, ini penjelasan masing-masing teknologi yang digunakan untuk digital manufacturing. Yang pertama IoT. Siapa yang nggak tahu IoT atau yang belum paham IoT? Tahu semua ya? Coba IoT apa Mas? Kalau Masnya? Ya boleh. Jadi kita harus segala sesuatu terkoneksi oleh internet. Terkoneksi oleh internet. Kalau di dunia teknik, berarti yang terkoneksi bisa itu robot, bisa itu konveyor, bisa itu sistem-sistem yang lain. Itu kalau di dunia kita di teknik mesin. Jadi Internet of Everything, Internet of Mesin, and so on. Nah, ini sebagai gambaran kalau di dunia teknik mesin. Jadi
IoT ini bisa mengkoneksikan di mobil misalnya, kita bisa mengkoneksikan di macam-macam hal. Ini bukan. Oke. Berikutnya big data. Ada yang tahu big data? Jadi big data ini dari dua kata, big ini besar, data ini banyak. Nah, big data ini biasanya kita gunakan untuk mengoptimasi. Nanti masnya sebagai insinyur, sebagai contoh, jadi insinyur di teknik mesin di perusahaan, pasti tugas pertama adalah mengoptimalkan proses produksi. Nah, biasanya kita menggunakan tool-tool yang namanya big data analytics. Detailnya seperti apa nanti kita akan diskusikan di pertemuan berikutnya. Kalau nggak salah di pertemuan setelah kita ada UTS. Nah, cloud computing, ada lagi yang belum paham cloud computing? Mas, kalau cloud computing apa? Kalau boleh tahu, menurut Masnya? Kalau cloud itu juga secara oke, misalkan kayak misalkan data nih Pak. Jadi bisa diakses dari A, dari B, dari C. Oke, salah satunya itu. Jadi cloud computing itu semua data kita tercentralize. Dia satu penyimpanan yang bisa diakses di mana saja. Cloud computing sebenarnya tidak hanya untuk penyimpanan, tetapi juga untuk pemrosesan juga. Sekarang menjadi tren. Jadi kalau sekarang itu di perusahaan-perusahaan di mobil, ya, dia datanya ditaruh di cloud, kemudian di learning di sana, dipelajari di sana, sehingga kita tahu persis pabrik kita itu kurang optimal di ininya. Itu juga sedang lagi tren. Di VW kita ada namanya OneWorld platform kalau di Jerman. Kemudian kalau di teman-teman BMW juga punya juga. Jadi seluruh sistem, seluruh data dia dijadikan satu, kemudian kita learning. Ada 3 biasanya untuk cloud computing, ada sifatnya IaaS, PaaS sama SaaS. Jadi kalau ini infrastructure as service. Jadi cloudnya hanya menyediakan infrastructure. Jadi enggak menyediakan misalnya bagaimana cara untuk misalnya untuk ini networking dan lain tidak disediakan. Kalau ini semuanya langsung di-provide sama dia. Contoh kalau Masnya misalnya punya aplikasi kayak Gojek itu semuanya di-provide sama cloud, semua di cloud. Nah ini AI, ini juga penting. Di dunia kita, di teknik mesin, itu harus paham terkait dengan AI. Dan AI ini menjadi satu tren yang paling bombastis di era kita. Jadi kalau nanti Mas jadi insinyur di mesin, pasti akan berkaitan dengan ini. Jadi kita nanti akan diskusi terkait dengan machine learning dan computer vision. Ini 2 hal yang sering dipakai di teknik mesin. Sedangkan untuk yang lain, misalnya untuk NLP sama RPA, masuknya itu ada di administrasi biasanya. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang nanti akan kita diskusikan di mata kuliah ini. Ini sangat powerful sekali jika kita mau mengoptimalkan rancangan pabrik kita. Jadi kan juga ada gerakan misalkan gerakan robot membuat misalnya tadi LCD, itu kan pasti ini kurang optimalnya gimana, gerakannya speednya harus berapa, kemudian payloadnya harus berapa, ini gerakan robot seperti ini atau seperti ini, atau mungkin langsung lurus, itu bisa dilakukan atau dioptimalkan menggunakan artificial intelligence. Nah, itu teknologi yang nanti digunakan untuk mensupport digital manufacturing. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dari Mas? Oke. Kemudian saya tanya, Mas siapa namanya? Mohon izin. Mas Raihan. Kalau menurut Mas Raihan, apa itu digital manufacturing? Kalau tadi itu suatu perencanaan pabrik yang menggunakan suatu aplikasi yang secara digital. Oke, boleh. Kalau sampainya lagi, betul. Ini kalau kasih juga ya, saya pakai kita bisa simulasikan gerakannya atau misalkan proses dari awal sampai akhir. Oke, boleh. Sudah clear ya. Jadi digital manufacturing, bagaimana kita punya sistem manufacturing dalam bentuk digital. Jadi dalam bentuk 3 dimensi. Bisa itu untuk perencanaannya, untuk prosesnya maupun untuk desain produknya sendiri. Itu digital manufacturing. Kemudian Mas siapa namanya? Mungkin Mas ya. Oke. Teknologinya apa saja? Tadi ada artificial intelligence, AI, robotics, big data, machine learning, cloud. Ada lagi yang belum? Tadi Digital.
digital twin. Nah, digital twin ini juga menjadi hal yang sangat bombastis ya untuk masa nanti pelajari karena ini menjadi tren. Di industri hampir saat ini di Indonesia itu lagi tren untuk implementasi digital twin, terutama sekali di industri pembangkit listrik, kilang minyak, kemudian di industri kimia. Kebetulan saya ada beberapa klien di industri konsultasi setiap minggu terkait dengan implementasi digital twin. Oke, terima kasih. Nah, Mas Man, jika nanti mau belajar lebih lanjut, jadi ada beberapa buku yang bisa dibaca. Ya, ini contoh saja. Jadi ada beberapa buku yang lain, misalnya ini buku saya pribadi, namanya Mechatronics Simulation Plot. Jadi bagaimana kita bikin sebuah pabrik yang hemat energi menggunakan digital twin atau digital. Ini saya bikin tahun 2017. Bukunya bisa di-download di internet, gratis juga. Kemudian ada juga buku dari Patol dan Chain, ini 2022, ini juga baru. Bagaimana kita membuat sebuah digital manufacturing tapi dengan pendekatan menggunakan 3D printer. Kemudian 2021 juga ada ini juga satu asosiasi, dia bikin buku namanya Practical Guide to Digital Manufacturing. Jadi kalau misalnya kita mau implementasi digital manufacturing, apa sih yang harus diimplementasikan? Dan ini yang Umar dan teman-teman juga punya buku, nanti bisa di-download secara gratis. Jadi ini bisa menggunakan akses undi untuk bisa mendownloadnya. Sedangkan yang buku saya pertama ini di internet secara gratis bisa di-download. Ada lagi yang bertanyakan sampai sini, Mas? Terkait mata kuliah di sesi perdana untuk digital manufacturing. Apakah di aplikasi itu sudah tersedia berbagai library kan? Itu termasuk seluruh jenis industri atau hanya beberapa saja? Nah, dia ada banyak library, tapi khususnya memang untuk manufaktur. Manufaktur itu ya bicara terkait dengan assembly dan lain-lain. Kalau kita dari industri macam-macam itu ya, ada yang proses kayak kilang minyak, itu proses, pabrik semen kan proses. Nah, ini yang discrete manufacturing. Jadi dia menggunakan yang bisa dibilang pieces by pieces. Ya, tadi yang lain ditanyakan? Tanya Pak, untuk latihan nih Pak, dalam menggunakan software yang tadi kayak dia kan ada semen itu ada ya untuk di luar jam pelajaran? Enggak ada, jadi belajar mandiri. Jadi mata kuliah ini lebih mengcombine antara skill di luar kampus dan di dalam kampus. Okay. Jadi nanti kita kasih tutorialnya, step by stepnya, dia juga. Nanti kalian nggak ada pelatihan. Tapi kalau inilah kerjasama juga dengan Direktur Nasional di Indonesia, kebetulan teman saya juga Direktur Nasional di Indonesia. Jadi ya saya lagi minta untuk software ini. Cuman software ini license dari Singapura. Kemarin ketemu sama direktur di Singapura waktu di Surabaya, dia sih ngajak kerjasama gitu. Cuman sampai sejauh mana kita masih belum tahu. Ya nanti Masnya setelah lulus bisa ini, gitu ya. Kalau kerjakan sendiri, bisa. Saya jamin. Dan teman-teman di luar sana di universitas itu nggak ada, karena ini baru di Indonesia tuh baru ada ini. Hanya KITB nggak akan ada di sini. Jadi teman-teman di luar tuh juga tanya saya biasanya kalau terkait ini. UGM juga belum, karena relatif baru ini, ilmunya relatif baru. Termasuk SIMA di Indonesia juga nggak ada universitas yang mengajarkan ini. Jadi mereka mau endorse sebenarnya, mau endorse ini diajarkan di mahasiswa sehingga mereka juga ada ini ya semacam kayak ya promosi gratis lah. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada kita cukupkan ya. Nanti saya share slide-nya, jika ada pertanyaan bisa WA atau email. Tapi WA saja lah di grup sehingga nanti bisa kita tahu semuanya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Kalau nggak ada kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.